Halo teman-teman semua, selamat pagi, semangat pagi, dan salam Mercy dahsyat luar biasa. Pagi ini saya akan membagikan sebuah ilustrasi cerita sedikit ya di video pendek saya, yang saya berharap dengan cerita dan kisah ini teman-teman semua bisa ambil pelajaran baiknya atau hal-hal positifnya. Oke. Ini saya ceritakan karena adanya banyak pertanyaan tentu saja di jaringan saya pribadi khususnya atau secara umum yang mengatakan bahwa ada banyak gejolak di mana ada singgungan-singgungan calon member. Jadi itulah yang terjadi. Saya punya sebuah cerita. Jadi dulu waktu saya pertama kali mengerjakan Mercy ini ya, di awal-awal saya join di Mercy kurang lebih di tahun-tahun 2018, kemudian 2019 ya. Saya kan yang notabene yang hanya seorang pedagang, apalagi saya hanya pedagang keliling. Kemudian istri saya juga punya dagang tapi di pasar ya, di toko-toko di pasar. Saya cuma dagang keliling, artinya kalau bicara soal bisnis atau bicara soal kesehatan ya tentu saja jauh lah. Bicara bisnis saya sendiri bisnisnya masih pedagang keliling gitu kan. Bicara kesehatan ya nggak ada background sama sekali di dunia kesehatan. Jadi secara otomatis, secara langsung atau tidak langsung, saya juga tidak memiliki privilege yang bagus, kurang bisa dipercaya. Jadi masih krisis kepercayaan lah kurang lebih seperti itu. Tapi karena saya punya niatan dan saya punya semangat, maka saya tetap mengerjakan Mercy ini. Nah, karena saya waktu itu sadar kalau saya meyakinkan teman-teman pasar, teman-teman sekolah atau saudara itu kurang bisa, maka saya undang mereka di pertemuan-pertemuan sehingga nanti mereka dengarkan itu bukan dari mulut saya gitu, tapi dari leader-leader saya, dari upline-upline saya. Nah gitu. Jadi ringkas cerita, saya sering lah ngundang teman-teman itu ada 5 orang, 10 orang, 15 orang, bahkan ada saksi yaitu Bapak Sami Jaya waktu itu yang saya undang dari satu desa. Jadi kami dulu itu ngundangnya bukan leadernya yang datang ya teman-teman, tapi undangannya yang saya bawa ke rumah leadernya. Jadi ada 10 orang, 15 orang itu saya bawa naik motor bareng-bareng, saya undang ke rumah leadernya. Jadi leadernya saya telepon, leader saya telepon, oh ya saya mumpung nganggur, nah, saya bawa ke rumah. Nah nanti dijelaskan oleh leader saya. Nah benar seperti apa yang saya pikirkan, ternyata setelah dijelaskan oleh leader saya, mereka paham, mereka mengerti tentang Mercy, mereka paham dan punya niat untuk join. Tapi mohon maaf tanda kutip lagi-lagi karena saya pribadi yang punya krisis kepercayaan. Nah di daerah saya itu ada yang namanya bisa dikatakan misalkan Pak Haji Hasan lah ya. Pak Haji Hasan ini orang yang memiliki privilege tinggi. Kenapa? Karena bisnisnya jalan, beliau bos walet, punya gedung walet banyak ya, lebih dari satu. Kemudian dia juga tuh punya toko manisan yang besar, artinya secara ekonomi juga mapan. Nah kebetulan beliau ini juga salah satu member Mercy gitu. Bukan member saya ya, member leader saya, member upline saya, salah satu member Mercy, pengkonsumsi produk yang alhamdulillah istrinya dan beliau itu terbebas dari beliau sendiri itu darah tinggi atau hipertensi, istrinya adalah kadar gula tinggi atau darah diabetes. Nah, mereka sembuh alhamdulillah. Nah, teman-teman atau orang-orang yang sudah saya undang tadi, begitu mereka paham, begitu mereka mengerti tentang Mercy dan niat join, itu joinnya bukan ke saya. Kenapa? Karena otomatis Pak, karena teman-teman ya Kak, saya masih krisis kepercayaan, adalah siapa sih Gunawan itu. Nah mereka sadar, mereka ngerti tentang Pak Haji Hasan yang juga orang Mercy. Nah mereka akhirnya ya tanya-tanya ke Pak Haji Hasan. Setelah saya undang nih ya, dia tanya-tanya ke Pak Haji Hasan. Ya kebetulan Pak Haji Hasan dengan semangat jelasin kan, karena memang dia testimoni gitu. Kemudian Bu Hajinya juga menjelaskan. Akhirnya ringkas cerita, sebagian besar dari undangan saya itu kalau join itu pasti ikut Pak Haji Hasan, nggak ikut saya gitu loh. Kenapa ya? Karena ya teman-teman paham lah, banyak alasan. Mungkin poin pertama, bicara bisnis Pak Haji Hasan lebih mapan. Mungkin kalau kita ikut Pak Haji Hasan bisa lebih dipercaya. Bicara obat nanti banyak alasan ya, teman-teman tahu sendiri. Akhirnya saya lama-lama berpikir, kenapa bisa seperti ini? Terus saya dapat apa? Nah, saya lapor lah sama upline saya, sama leader saya waktu itu. Nah, leader saya mengatakan, sudahlah tenang. Jangan takut kehilangan member, jangan takut kehilangan orang, ikhlas saja. Kalau
Ya mereka berarti kenapa join tempat Haji Hasan, ya mungkin hatinya condongnya ke sana gitu, bukan ke kamu. Jadi ya kamu ikhlas saja, tenang saja. Ya kan saya sudah undang Pak di pertemuan. Ya nggak masalah, ikhlas saja, kamu itu berarti membantu. Oke. Mungkin ya karena saya memang baru, akhirnya saya oh benar kata leader saya, jadi saya belajar ikhlas gitu, saya belajar menerima. Seiring waktu, berjalannya waktu, saya lakukan lagi, dan luar biasanya teman-teman, terulang dan terulang lagi. Jadi sebagian besar dari undangan saya, yang notabene orang-orang yang mungkin sedikit lebih mapan, itu susah untuk ke saya. Jadi selalu ke sana, selalu ke Pak Haji Hasan. Dan saya nggak berani untuk tanya lagi ke upline saya atau leader saya, karena jawabannya juga sama. Tenang, jangan takut, ikhlaskan, aduh di dalam hati. Nah sejak saat itu saya punya tekad, seandainya nanti saya jadi leader, seandainya saya jadi leader dan punya banyak mitra, maka saya akan bikin peraturan di tim saya. Kenapa? Karena menurut saya kepentingan umum harus di atas kepentingan pribadi. Karena bagi saya, menurut upline saya begitu ya, karena ya kalau bagi upline saya sih, mau join di Haji Hasan, dia tetap di bawah dia. Mau join ke saya, tetap dapat dia, kan begitu. Kemudian kalaupun joinnya di Pak Haji Hasan, siapa tahu Pak Haji Hasan nanti juga bisa aktif kan. Karena orang kaya atau orang yang sudah mapan itu kalau mau aktif di Mercy susah teman-teman. Ya mohon maaf, bukan berarti nggak ada ya. Tapi kalau harus pertemuan, harus ngundang, itu kayaknya karena mereka orang-orang sibuk gitu. Jadi untuk mancing mereka agar aktif ya mungkin seperti itu. Tapi upline saya mungkin nggak ngerti bagaimana saya gitu loh, bagaimana perasaan saya yang hanya punya tekad, yang hanya punya tenaga dalam mengerjakan Mercy ini. Nah, akhirnya saya putuskanlah untuk ekspansi atau ngundang orang-orang yang dari luar daerah saya, yang tidak begitu mengenal saya dan juga tidak begitu mengenal Haji Hasan. Nah, itu solusi saya waktu itu. Nah, saya kembangkan. Nah, benar ternyata. Setelah setahun 2000 berapa ya, begitu saya jadi leader, saya sedikit punya banyak mitra, sudah di angka 2000 kanan 2000 kanan 1000 kiri kalau nggak salah. Banyak juga terjadi di lapangan gitu. Banyak terjadi di lapangan, teman-teman yang memiliki, mohon maaf ya, krisis kepercayaan. Itu lapor juga ke saya, waduh bagaimana Pak ini gitu, kita yang sudah bikin pertemuan, kita ngundang, begitu mereka paham ternyata larinya kepada orang-orang yang lebih memiliki privilege atau yang bisa dipercaya secara bisnis. Nah, maka di situ saya buat peraturan untuk tim SDJ ini, teman-teman semuanya, bukan atas dasar kepentingan pribadi. Karena kalau kepentingan pribadi sih, saya akan ikutin upline saya. Oh tenang, saya kasih motivasi, oh sabar, ikhlas. Dari dimana hatinya ikut ya biarkan, dia berarti cocoknya sama itu, berarti kamu yang ikhlas. Kalau bagi saya itu nggak bisa, Iya, bagi upline saya bicara seperti itu karena dua-duanya tetap mitra dia. Maka saya berpikir kalau saya jadi upline, saya akan bikin sebuah peraturan yang benar-benar adil, yang benar-benar mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi bagaimana? Maka di SDJ, di tim saya ada peraturan di mana jika sudah ada undangan yang diundang di sebuah pertemuan resmi ya, pertemuan resmi baik itu home prospect atau MAP, yang dimana pertemuan itu diisi oleh leader, dihadiri lebih dari 3 atau 5 undangan. Maka itu adalah pertemuan resmi. Nah, siapapun yang sudah diundang di pertemuan resmi seperti itu, maka tidak boleh dijoinkan orang lain kecuali yang ngundang tadi. Atau dengan kata lain, siapapun yang diundang di pertemuan itu harus disponsori, jika nanti join, harus disponsori oleh yang ngundang di pertemuan selama 2 bulan. Jadi habis diundang, dia nggak bisa join ke tempat lain atau cari walaupun dia cari kepemahaman lain, misalkan kayak kasus saya. Nah, kayak kasus saya itu Pak Haji Hasan jadi bantu saya. Jadi di situ Pak Haji Hasan hanya sekedar membantu memberikan penjelasan kepada orang yang sudah saya undang. Begitu orang-orang tersebut join di Mercy, maka harus ikut ke saya. Nah, ini peraturannya. Jadi yang harus ikhlas bukan saya, tapi Pak Haji Hasan. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kalau dalam contoh cerita saya. Nah inilah di SDJ. Jadi selama 2 bulan teman-teman itu tetap hak dari si pengundang. Nah bagaimana kemudian pertanyaannya setelah 2 bulan? Nah baru bebas setelah 2 bulan. Atau juga, Pak, kalau prospek bagaimana Pak? Ini bukan pertemuan Pak, tapi sudah pernah saya prospek Pak. Kalau prospek mohon maaf itu nggak ada aturan. Saya sudah merospek si A ini, saya sudah prospek 5 kali nggak join ya. Kebetulan di prospek si B join dia sama si B, ya berarti hak dia. Kalau prospek nggak ada peraturan. Makanya kalau teman-teman bisa undang di pertemuan, lebih aktif lah hadiri pertemuan. Nah cara ini, peraturan ini juga nantinya secara tidak langsung juga akan membuat menstimulan member-member Mercy untuk lebih aktif di pertemuan. Nah itu harapan saya. Jadi saya merasa keputusan ini sudah sangat adil bagi semua mitra dan tidak ada ketimpangan, ketidakadilan. Nah, itu menurut saya. Jadi di tim SDJ itulah yang terjadi. Jadi kalau Anda punya undangan di sebuah pertemuan, tenang. Selama 2 bulan follow up. Karena itu masih hak Anda untuk mensponsori. Itu saja bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat cerita ini bagi semua teman-teman di sana dan bisa diambil faedahnya. Terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.